Mau menyerahkannya atau tidak? Binatang, jika kau punya nyali bunuh aku, putraku pasti akan kucuik-cuik kau dan kuserahkan pada anjing-anjing. Tulang keras. Bawakan aku Guci suaminya. Bawalah ke sini. Binatang, kau akan mati dengan mengenaskan. Aku ingin melihat siapa di antara kita yang mati duluan. Bukankah kalian berdua pasangan yang penuh kasih? Sekarang aku akan membiarkan kalian menjadi satu lagi. Enap? Tidakkah kau akan menjadi satu jika kau memakannya? Berhenti. Ibu aku anak durhaka. Aku terlambat. Nah, lindungi Guci ayahmu. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Dengarkan. Jika kau tidak ingin mati, letakkan Guci itu dan pergi dari sini. Apakah kau makan bawang putih? Napasmu bau. Saudara-saudara, bunuh dia. Jangan ada yang membantu. Aku akan membalaskan dendam ayahku dengan tanganku sendiri. Jangan mendekat. Kakak aku salah. Ampuni aku. Pukulan ini untuk ayahku. Pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini kuberikan untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Anak durhaka. Jangan khawatir, aku akan menemukan bukti. Orang-orang di balik layar akan membayar dengan darah. 2 hari kemudian, ayahku dan aku dulu bertengkar setiap kali kami bertemu. Aku marah dan pergi ke luar negeri. Aku bersumpah akan membuat diriku sukses dan menunjukkannya padanya. Aku tidak pernah berpikir pertengkaran itu akan menjadi percakapan terakhir kami. Komandan Naga, orang mati tak dapat dihidupkan kembali, turut berduka cita. Benar, setelah keracunan terakhir kali, kau kehilangan sebagian ingatanmu. Bagaimana pemulihanmu? Belum pulih. Aku tidak ingat banyak hal dan orang. Jiang Qing, kau kembali duluan. Aku ingin berjalan sendirian. Cantik. Apa yang kau inginkan? Kepribadian yang cukup pedas. Gadis kecil mau main. Sialan jalang ini cukup tangguh. Saudara-saudara tangkap dia. Aku harus melakukan semuanya sendiri. Saudara Jun seorang preman. Gadis kecil. Kepribadian yang cukup pedas. Kak Jun. Enya. The film was translated Kau pikir kau siapa? and narrated Aku by pergi M dulu. Media. Bajingan, semoga kau busuk di neraka. Berhenti. Jiulong hebat. Kau kembali. Itu. Siapa kau? Tidak mungkin. Kau bahkan melupakanku. Ini aku Tiny. Maafkan aku. Sejujurnya aku tidak mengingatmu. Jiulong, kau hilang ingatan. Aku diracuni di luar negeri sebelumnya. Meskipun nyawaku terselamatkan, aku menderita amnesia selektif. Saudara-saudara, selesaikan anak ini untukku. Katakan padaku waktu sekarang. Baiklah, hati-hati.
Berapa detik? 30 detik. Setelah keracunan, kemampuanku memburuk. Hanya sedikit marah. Bajingan mati. Satu tendangan lagi dan itu akan hancur. Katakan siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Itu Qian Yuxuan CE Group Xiaokun. Binatang itu. Ternyata dia pelakunya selama ini. Xiaokun Group. Aku akan membuatmu membayar ini dengan darah. Terima kasih Jiulong. Oh iya. Kenapa kau tiba-tiba kembali? Ayahku dia. Apa yang terjadi pada ayahmu? Katakan padaku. Ayahku dibunuh. Aku kembali untuk balas dendam. Siapa yang melakukannya? Saat ini, tidak ada bukti konkret. Tapi aku curiga itu, seseorang dari Xiaokun Group. Mereka selalu menginginkan saham yang dipegang ayahku. Dan teknologi penelitian pil Tianxuan. Binatang-binatang ini, mereka juga menginginkan saham grup kami. Dan teknologi penelitian pil Longting. Jiulong, maukah kau datang ke Wandong Internasional dan membantuku? Kita akan berurusan dengan bajingan-bajingan itu bersama-sama, membalas dendam paman. Cantik. Apakah kita benar-benar saling kenal sebelumnya? Lebih dari sekadar kenal, kau tunanganku. Beberapa tahun yang lalu, kau bilang kau akan pergi ke luar negeri untuk membuat nama untuk dirimu sendiri dan membuat ayahmu bangga. Siapa sangka kau akan pergi selama bertahun-tahun? Jika kau tidak percaya padaku, aku akan menunjukkan foto-foto lama kita. Nyonya Shen, Qian Yuxuan saat ini sedang mengadakan rapat pemegang saham di ruang konferensi kami. Waktu yang tepat. Aku akan menjatuhkannya hari ini. Kalian blokir pintunya. Jiulong, ayo pergi. Baik Nyonya Shen. Bajingan. Jangan begitu tidak tahu berterima kasih. Jika kau tidak bekerja sama, pikirkan keluargamu. Berapa lama lagi mereka bisa hidup? Jangan takut semuanya. Kau pikir kau siapa? Apa tidak ada hukum di dunia ini? Kami hanya mendengarkan Ketua Shen. Benarkan semuanya? Benar. Qian Yuxuan. Kau pikir kau siapa? Ini. Wilayah Wandong Internasional. Keluar. Ajari kedua orang ini bagaimana bersikap. Baik Tuan Muda Qian, apa maumu? Siapa sih yang punya masalah dengan itu sekarang? Kau. Kalau begitu tanda tangani sialan. Jaga sikapmu. Kami Xiaokun Group akan menggandakan harganya untuk mengakuisisi saham Anda. Mereka yang tidak taat, aku jamin keluargamu akan mati di depan matamu sendiri. Beri mereka kontraknya. Dokumen perjanjian. Xiao Jiulong Shenta ini. Bukankah sudah? Apa kau mengenalku? Siapa kau? Tidak mungkin. Baru beberapa tahun. Dan kau sudah melupakanku? Apa kau hilang ingatan? Jiulong, dia adalah tuan muda tertua dari grup Xiaokun, Qian Yuxuan. Jadi kau binatang. Pergi ke neraka. Jiulong ini negara S, bukan negara M. Kita tidak bisa menggunakan kekerasan. Percayalah padaku. Selama kita menemukan bukti kuat, bajingan-bajingan ini akan dibawa ke pengadilan. Benar. Ini negara S. Jadi kita harus menghormati hukum negara S. Paham, Barbar? The film was translated and Qian Yuxuan, narrated kan? by M Media. Pergi dari sini jika kau tidak ingin mati. Xiao Jiulong. Kukira kau mati di negara M. Kita selesaikan urusan kita lain hari. Tiny. Kemarin kau punya banyak saudara bersamamu. Kenapa? Hanya sampah-sampah itu ingin menyentuhku?
Chen Yuxuan, kau pikir kau siapa? Berani duduk di tempat dudukku. Saudara-saudara. Apa kau suka wajah ini tubuh ini? Aku yang melakukannya. Sentai ini. Jika kau tinggal bersamaku selama 1,5 tahun, aku akan investasi 30 miliar. Di perusahaanmu bagaimana? Apa kau masih tidur? Jalan. Kau berani memukulku? Kau dan binatang-binatangmu yang lain. Serang aku bersama-sama. Jangan buang waktuku. Cepat minta maaf pada wanita cantik ini. Kak, aku salah. Aku binatang. Katakan sampai aku puas, dan aku akan melepaskanmu. Jiulong, beri pelajaran pada binatang ini. Apa kau sudah menyerah? Apa kau akan minta maaf? Apa kau akan minta maaf? Maaf ibumu sialan. Kau punya nyali untuk membunuhku? Ayo. Baiklah. Semoga selamat sampai di neraka. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Kak, aku salah. Kak, maafkan aku. Aku minta maaf. Keluar. Baiklah. Pergi. Xiao Julong. Ayahku punya banyak ahli di sekitarnya. Kau mati. Dan kau Shentai ini. Cepat atau lambat aku akan membuatmu berlutut di depanku. Sebagai anjingku. Pergi. Ini aku pergi dulu. Jiulong, kau tidak bisa pergi malam ini. Rumahku adalah rumahmu. Semua yang kumiliki adalah milikmu. Tiny. Maafkan aku. Ada apa, Jiulong? Apakah ada yang kurang dariku? Katakan padaku. Aku bisa memperbaikinya. Tiny. Kau hebat, ini aku. Ini aku tiba-tiba tidak bisa menemukan perasaan yang kita miliki sebelumnya. Apa kau mengerti? Beri aku waktu lagi. Qian Yuxuan, apa yang kau lakukan di sini? Keluar sini. Tiny. Jangan terburu-buru. Asal kau setuju menghabiskan 1 malam denganku, aku akan memberimu 30 miliar. Aku tidak butuh uang. Keluar dari sini sekarang. Wandong Internasional telah memperluas dirinya secara berlebihan, kekurangan dana. Setidaknya 30 miliar kah? Bagaimana kau tahu? Bagaimana aku tahu tidak penting? Tiny. 30 miliar untukmu, untuk menghabiskan 1 malam denganku, bukan kesepakatan yang buruk. Kau binatang, keluar. Jalan. Kau tidak mau jaga muka. Kau cari mati. Kau binatang. Akan kukebiri kau. Tidak, kakak. Aku tak berani. Aku salah. Komandan Naga, haruskah kita membunuhnya? Sampah seperti dia hanya akan menyakiti lebih banyak orang jika dia hidup. Jiang Qing. Perbedaan terbesar antara manusia dan hewan adalah manusia mengerti moralitas dan pengendalian diri. Hewan tidak. Jika kita menggunakan kekerasan, jadi apa bedanya antara itu dan binatang-binatang ini? Ya, Komandan Naga. Tiny, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jiang Qing, bebas siapapun yang berani bergerak. Ya, Komandan Naga. Tiny, aku mendengar semuanya di koridor barusan. 30 miliar aku akan membantumu. Jiulong, dari mana kau mendapatkan 30 miliar? Sejak ayahmu meninggal. Saham Tianlong Internasional anjlok. Tianlong Internasional hari ini. Aku takut. Tiny, percayalah padaku. Aku bisa membantumu dengan 30 miliar. Terima kasih, Jiulong. Kau cukup berani. Sejauh yang aku tahu, Setelah kematian Xiao Tianlong, Wang Dawi menjadi ketua baru. kau pikir Tianlong Internasional masih milik keluargamu, Xiao? Idiot. Kau idiot. Tuan muda, akhir-akhir ini, aku mencarimu kemana-mana. Aset almarhum Tuan Besar telah dialihkan ke namamu. Tianlong Group akan selalu menjadi milik keluarga Xiao.
Tiny, tidakkah kau akan mempertimbangkan kembali? Keluar. Kau kejam. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu memohon padaku berlutut. Ayo pergi. 3 hari kemudian. Dr. Lin, jangan takut. Aku di sini untuk memberimu uang. Tapi jika kau tidak patuh, maka itu akan menjadi biaya pemakamanmu. Apa maumu? Sederhana saja. Serahkan saja. Teknologi penelitian pil Longtin. Dan aku akan memberimu 100 juta. Bahkan 100 juta pun tidak. Apalagi aku tidak mau mengkhianati Ketua Shen. Bahkan jika aku ingin membantu FO, teknologi intinya ada di tangan Ketua Tiny. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tahu betul itu. Itulah sebabnya aku menyuruhmu mencurinya. Paham? Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Beri dia pelajaran. Berani kau membunuhku? Aku akan membawamu bersamaku. Kau mau melakukannya atau tidak? Apakah kau akan melakukannya? Keras kepala. Oh benar, bukankah kau punya anak laki-laki berusia 8 tahun? Yang bersekolah di sekolah dasar Zimin kelas 105? Jika kau berani menyentuh anakku, aku akan membunuhmu. Tergantung apa yang kau lakukan. Jika kau mendengarkanku, aku akan memberimu 100 juta. Jika tidak, maka kau akan duluan. Putramu akan bergabung denganmu di neraka setelah pulang sekolah. Tuan Qian, jangan berani-beraninya kau menyentuh keluargaku. Rahasia intinya ada pada ketua, terkunci di brankas. Hanya dia yang tahu kata sandinya. Bagus, ini memberiku banyak informasi. Banyak membantuku. Aku akan mentransfer 10 juta kepadanya besok. Setelah selesai, aku akan memberimu 90 juta lagi. Tapi ingat, kau harus mendengarkanku mulai sekarang. Jadilah anjingku. Asal kau tidak menyakiti keluargaku, aku akan jadi anjingmu, anjing penjilat. Ajun, kau pergi malam ini ke kantor Shen Tiny. Dapatkan kata sandi brankasnya, curi dokumennya. Baik Tuan Qian. Ini adalah dekoder tercanggih di dunia. Setelah selesai, 50 juta milikmu. Habiskan sesukamu. Paham? Tapi jika kau mengacaukannya, kepalamu akan digunakan sebagai pispot. Mengerti? Jangan khawatir Tuan Qian. Demi kepalaku, aku akan melakukan yang terbaik. Kau harus. Benar. Harus. Apa yang kau tunggu? Lakukan malam ini. Ya. Aku akan naik sebentar lagi. Aku lupa mengambil sebuah berkas. Kalau begitu aku pergi. Kau tidak tahu kata sandi brankasnya. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Apakah kau menutup pintu tadi? Ya, Tunggu aku di sini. Siapa? The film was translated and Kau lagi? narrated by M Media. Kalian saling kenal. malam pertama kau menyelamatkanku. Bukankah bajingan ini yang mencoba memanfaatkan aku? Oh benar. Bajingan. Bicara. Apakah Qian Yuxuan yang mengirimmu? Aku akan bicara. Bajingan Qian Yuxuan itu yang mengirimku untuk mencuri dokumen teknis. Jika aku menangkapmu berbohong, aku akan memotongmu. Jangan khawatir kakak, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Biar ku beritahu rahasiamu. Aku tidak takut kalian berdua menertawaiku. Aku sebenarnya masih cowok yang polos. Aku bahkan belum menikah. Aku belum siap mati. Kau tidak bersalah. Kau bercanda. Belum menikah. Kau baru saja bilang kau punya seorang. Aku. Anak angkat tidak dihitung. Pergi sana.
masih ingin mengambilnya dan terus mencuri. Kamu cukup berdedikasi. Benda ini. Apa gunanya menyimpannya? Kalau suka simpan saja. Mainkan saja. Rohan. Bocah tengik. Apa kau tidak tahu cara mengetuk? Cepat katakan. Ayah anak ini tidak berhasil mencuri apapun kemarin. Haruskah kita memotongnya dan memberikannya kepada anjing? Yang kau lakukan hanyalah menguliahi bawahanmu. Apalagi yang bisa kulakukan? Ayah, dia bahkan tidak bisa menangani satu wanita. Lebih baik aku memelihara anjing daripada kau. Jadi apa saranmu? Kau bertanya padaku? Bos, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Singkat saja, sudahkah kau mendapatkan teknologi penelitian pil Longting? Setelah kita mendapatkan teknologi ini, kita bisa mengembangkan virus X. Sambil mengembangkan satu-satunya penawarnya di dunia, berhasil mengendalikan jalur kehidupan ekonomi global. Ya bos. Beri aku sedikit waktu lagi. Baiklah, aku akan memberimu 2 bulan. Setelah kita mengendalikan jalur kehidupan ekonomi global, kita bisa mengalahkan pasukan naga Xiao Jiulong lagi. Tapi jika kau gagal, kau dan putramu bisa menunggu seseorang untuk mengumpulkan mayat kalian. Kau gila. Kau tidur denganku dan merayu orang tuaku pada saat yang sama. Enak kan? Katakan siapa rubah betina itu? Liantong. Apa? Kau bercanda? Baiklah. Memang benar. Semua orang tahu kau Tuan Muda Qian. Punya banyak perempuan. Bagaimana kalau suatu hari kau mencampakkanku? Aku akan jati ibu tirimu kalau begitu. Dan mengambil separuh harta keluargamu. The film was Kalau kau berani translated coba saja, and aku akan narrated membunuhmu. by M Media. Apakah ada pacarmu yang datang hari ini? Xiao Julong, kau pikir aku wanita jalang macam apa? Aku bilang teman pria. Lihat. Itu jelas jejak kaki pria. Dan mereka hanya masuk tidak keluar. Apa artinya itu? Apa masih sakit? Wajahku tidak. Hatiku iya. Tidak pernah terpikir. Ketua Wandong Internasional juga punya sisi yang lembut. Ini bagus. Menyelamatkanmu dari menjadi perawan tua. Bahkan di saat seperti ini, kau masih punya suasana hati untuk bercanda. Apa kata sandinya? 9527. Jiulong, apa kau baik-baik saja? Siapa yang mengirimmu? Katakan, atau kubunuh kau. Jika aku memberitahumu, Tuan Muda Yuxuan akan membunuh seluruh keluargaku. Kau benar-benar tidak marah. Tidak akan ada waktu berikutnya, atau kucincang kau. Keluar. Banyak sekali darahnya. Aku akan mengambil kain kasa. Kau banyak mengeluarkan darah. Bodoh, kau hampir mati barusan. Apa itu sepadan? Tentu saja. Jika terjadi sesuatu padamu, bos. Siapa yang akan membayar gajiku? Pandai merayu. Kau masih bisa tertawa. Tiny. Apa yang kurang dariku? Atau apakah aku tak cukup seksi? Katakan padaku. Sebelum ingatanku kembali. Kurasa. Jika kita harus bersentuhan kulit. Itu akan terlalu tidak bertanggung jawab padamu. Aku tak butuh kau bertanggung jawab. Kau teman sekelasku di kuliah.
Kau juga tunanganku. Selama kita bersama, bahagia dan ceria. Bukankah itu cukup? Tiny, maafkan aku. Beri aku sedikit waktu lagi. Baiklah, aku akan menunggumu selama apapun itu. Biar kutunjukkan fotomu yang dulu. Tunggu sebentar. Lihat, ini yang kau pakai pertama kali. Kau bekerja di perusahaan ayahmu. Tak suka pakai jas, tapi ayahmu memaksamu. Katanya itu kebijakan perusahaan, dan kalian berdua bertengkar hebat karenanya. Karena itu, kalian berdua bahkan bertengkar hebat. Jiulong, maafkan aku. Aku tak bermaksud begitu. Aku dan ayahku tidak akur. Kami bertengkar setiap kali bertemu. Sayang sekali sekarang, aku bahkan tidak bisa bertengkar dengannya lagi. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan pernah pergi ke luar negeri. Aku lebih suka tinggal di rumah, The film dipukuli was dan dimarahi translated olehnya. and narrated by M Media. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Biar kutunjukkan sebuah foto lama. Lihat, Sangat norak waktu itu. Kau berani menyimpan foto ini? beraninya kau menertawaiku. Jiulong, kau menertawaiku. Aku terluka. Aku. 3 hari yang lalu. Xiao Jiulong ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Seandainya dia bisa bekerja untuk perusahaanku, itu akan luar biasa. Sayang sekali. Tian Xiaokun, izinkan aku bertanya, apakah ayahku dibunuh oleh Neng? Bicaralah. Bocah, kau tidak punya bukti. Jangan bicara omong kosong. Tentu saja, jika kau tidak punya bukti, kau masih bisa membunuhku. Namun, ketika saatnya tiba kau juga akan mati bersamaku. Ini bukan negara M. Membunuh seseorang di negara S adalah kejahatan besar. Bunuh aku kalau begitu. Lagi pula aku sudah tua. Jika aku bisa menjatuhkanmu bersamaku, itu sepadan. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Berhenti, Jiulong, kenapa kau lupa lagi apa yang kau katakan? Bertukar nyawa dengan sampah ini, tak sepadan. Kita harus percaya pada hukum, bukti. Ayo pergi. Jiulong, bukankah kau berjanji padaku? Kenapa kau begitu impulsif hari ini? Aku mengerti semua itu, tetapi ketika aku memikirkan bagaimana ayahku meninggal dengan begitu tidak adil, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Apakah kau mengerti? Kau harus tenang. Pembunuhan itu melanggar hukum. Jika kau membunuh seseorang begitu saja, apa bedanya kau dengan ayah dan anak Qian? Selama kita menemukan bukti, aku percaya hukum akan membawa binatang-binatang ini ke pengadilan. Dulu di negara N, siapapun yang memiliki tinju terkuat membuat hukum. Tapi sekarang di negara S, Jiulong dengan ayah dan anak Qian, rubah-rubah tua itu, kita harus tetap tenang. Bahkan jika kita memaksa mereka untuk mengaku, itu percuma. Begitu kita di pengadilan, mereka dapat menarik pengakuan mereka kapan saja. Lalu, mereka akan berbalik dan menuduh kita memaksa mereka. Apakah kamu mengerti? Mudah bagimu untuk mengatakannya, karena yang meninggal bukan ayahmu, itu ayahku. Lalu apa saranmu? Bagaimana jika kedua binatang itu hidup atau mati? Aku tidak akan mengakuinya. Ayahku mati sia-sia. Komandan Naga, kurasa apa yang dikatakan Tiny masuk akal. Diam. Komandan Naga, selama itu perintahmu, aku akan melakukan apapun. Aku tak akan mengeluh. Jika kau memberi perintah, aku akan membunuh ayah dan anak Qian sekarang juga. Ayah dan anak Qian. Xiao Jiulong, aku tidak menyangka kau melihatku seperti ini. Kita belum menikah. Tapi aku selalu memperlakukan pamanmu seperti keluarga. Baiklah, anggap saja aku ikut campur. Komandan Naga, Tiny melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tiny, maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Jiulong, percayalah padaku. Aku akan bersamamu untuk menemukan bukti melawan ayah dan anak Qian dan membawa mereka ke pengadilan.
Direktur Shen, saya Li telah lama mendengar tentang kecantikan dan bakat Anda. Saya sangat tersanjung Anda makan malam dengan saya hari ini. Sungguh The suatu film was berkah. translated and narrated Anda terlalu by baik, Tuan Li. Emilia. Direktur Shen ini adalah baijiu paling terkenal di provinsi timur kami. Saya membawanya ke sini khusus untuk Anda hari ini. Anggur ini tidak bisa Anda beli di Yuechang sama sekali. Terima kasih, Direktur Li. Direktur Li, kau hanya peduli pada adikku. Kau tidak menuangkan anggur untukku. Maaf kesalahan saya. Nona Shen, cobalah juga. Terima kasih. Direktur Shen, ini adalah obat baru yang dirilis perusahaan kami tahun ini. Produk baru dari perusahaan kami. Ini sangat efektif. Jadikan lebih besar dan lebih kuat. Ciptakan kejayaan yang lebih besar. Baiklah, Direktur Li. Kalau begitu, bisakah Anda memberikan saya rencana bisnis? Saya harap kita bisa bekerja sama dengan sukses. Direktur Shen, Anda benar-benar wanita pengusaha paling tegah di Yuechang. Ayo dua wanita cantik, mari kita minum. Ayo, bersulang. Salut untuk kerja sama kita yang sukses. Ayo minum lagi. Direktur Li, saya tidak bisa minum lagi. Saya tidak bisa minum sebanyak kakak saya. Bagaimana kalau saya biarkan kakak saya menemani Anda? Jangan jadi perusak suasana, Direktur Shen. Ayo minum lagi. Yishuan, ingat. Kau hanya boleh mencintaiku. Sayang, bukankah kita sudah sepakat soal ini? Baiklah, hanya sekali ini saja. Hanya sekali. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Jangan pergi. Keluar. Ya, Dasar bajingan ibu berharga ini. Kenapa kau meninggalkanku di sini? Kau jahat sekali. Apa kau ingin kita? apa yang kau pikirkan? Bagaimana kau bisa begitu kotor? Kau yang kotor. Rekam aku dengan ini. Ingat, jangan rekam wajahku. Apa kau pikir aku bodoh? Aku tidak akan membiarkanmu menjadi pemeran utama. Video dan foto Shenta ini ada di tanganku. Mulai sekarang dia akan patuh seperti anjing. Tidakkah kau takut? Anjing gila Xiao Jiulong itu akan datang untuk balas dendam. Xiao Julong, aku ingin dia diselingkuhi. Semua laki-laki itu anjing. Diselingkuhi adalah hal yang paling tabu bagi seorang pria. Aku ingin melihat apakah Xiao Julong masih menginginkan adikmu setelah itu. Bagaimana dengan apa yang kau janjikan padaku? Sayang, jangan khawatir. Ketua Wandong Internasional pasti akan menjadi milikmu. Cukup bicara, ayo rekam. Baiklah. Dasar binatang. Aku akan membunuhmu. Kau berani membunuhku? Ayo. Jika kau tidak membunuhku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Baiklah, kita akan mati bersama. Mati. Saudara, jangan terjebak. Jebakan binatang ini. Dia sengaja memprovokasimu. Ya, Komandan Naga. Mati bersama binatang ini tidak sepadan. Biarkan aku yang melakukannya. Aku tak peduli jika aku mati. Qian, jika kau tidak ingin mati, katakan padaku. Apakah kau dan ayahmu membunuh ayahku? Apa kau punya bukti? Jangan asal bicara. Tanpa bukti. Komandan Naga, akan kucuik-cuik binatang ini. The film was translated Pengecut. and narrated by Butuh seorang Emilia. wanita untuk membunuh seseorang? Mati. Berhenti. Jiang Qing. Aku selalu menganggapmu sebagai keluargaku. Hidupmu sama pentingnya dengan hidupku. Jangan lakukan hal bodoh. Pengecut. Qian, jangan terlalu sombong. Binatang sepertimu, cepat atau lambat akan berurusan dengan hukum. Cepat atau lambat, aku akan menemukan bukti kau membunuh ayahku. Tunggu saja. The film was translated Apakah and kamu memesan narrated pengiriman by atau makanan Emilia. untuk dibawa pulang? Tidak.
Komandan Naga, ini aku. Jiang Qing. Kau sudah kembali. Masuklah. Sebelumnya aku mengirim kau kembali ke negara M secara rahasia. Apakah kau menemukan petunjuk tentang pasukan Serigala Darah? Komandan Naga, selama aku di negara M, akhirnya aku berhasil meretas akun anggota tentara Serigala Darah dan menyusup web gelap mereka. Aku menemukan pemimpin mereka bernama Chu Hongwu, nama Sandy Shepard. Apakah kau menemukan identitas asli Shepard? Dan adakah petunjuk lain? Komandan Naga, semua petunjuk menunjukkan bahwa markas tentara Serigala Darah, seperti yang kita duga sebelumnya, ada di negara S, dan apa? Duduk dan ceritakan padaku. Dan kau tak akan pernah menduga, tentara Serigala Darah ini dan pemimpin mereka Chu Hongwu adalah grup Xiao Kun dalang di balik layar, bahwa ayah dan anak Qian tidak lebih dari boneka mereka. Ayah dan anak Qian ini, Di Wei Cheng, praktis bisa mengendalikan segalanya. Sebenarnya hanya boneka. Chu Hongwu ini bahkan lebih sulit dipahami. Ya, dan banyak informasi web gelap, palsu. Sangat mungkin bahwa Chu Hongwu ini hanyalah nama sandi. Kita tidak tahu tentang identitas aslinya. Tidak apa-apa. Setidaknya kita tahu. Kita harus mulai dari grup Xiao Kun dan mengikuti jalur ini. Ini memberi kita kesempatan untuk mencari tahu siapa yang meracuniku waktu itu. Dan ingin menghabisi seluruh pasukan naga kita, pemimpin pasukan Serigala Darah. Aku sekarang semakin merasa bahwa kematian ayahku dan Wang Weiting, serta kita diburu waktu itu, semuanya dilakukan oleh orang-orang ini. Sangat mungkin. Jiulong, situasinya jauh lebih rumit dari yang kita perkirakan. Kekuatan pendukung pihak lain juga jauh lebih kuat. Kau berjanji padaku, kau akan berhati-hati. Benar tak ini? Bagaimana penyelidikan tentang tombol yang kau selidiki? Aku tidak menemukan apapun. Aku hanya menemukan pabrik kancingnya. Tapi mereka semua clean VIP dan menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Tidak apa-apa. Aku menyuruh Dawei untuk menyelidikinya secara diam-diam juga. Dawei, bagaimana penyelidikan tombolnya? Kal, aku bersumpah, aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi pabrik itu benar-benar menolak untuk mengungkapkan apapun. Aku tidak bisa begitu saja, seperti binatang-binatang itu, memaksa mereka bicara dengan mengancam nyawa mereka. Benar, sama seperti yang kutemukan. Baiklah, kalau begitu, cepatlah kembali. Jejaknya hilang lagi. Kita tidak bisa begitu saja melenyapkan keluarga Qian dalam satu serangan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada ayahku dan Weiting? Jiulong, di saat-saat seperti inilah, kita tidak boleh kehilangan ketenangan. Aku punya ide. Kau gila. Beraninya kau main-main di kantor ayahmu? Tidakkah kau takut? Apa dia tiba-tiba masuk dan mengebirimu? Ada apa? Apakah kau takut? Karena kau tidak takut mati. Aku akan bermain denganmu. Selamat pagi, Ketua. Apakah aku menutup pintu ketika aku pergi dalam perjalanan bisnisku kemarin? Ya, Anda menutupnya, Ketua. Saya yakin. Keluar dan tutup pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk. Ini Ketua Dong. Kau membuatku takut setengah mati. Sayang, bukankah kau seharusnya dalam perjalanan bisnis selama 3 hari? Bagaimana kau bisa kembali begitu cepat? Rubah betina kecil. Apa yang kau lakukan di kantorku? Jangan bilang kau di sini menyelinap dengan pria lain. Aku merindukanmu. Jadi aku harus datang ke kantormu dan melihat fotomu untuk mengobati rasa rinduku. Benarkah? Kau benar-benar merindukanku? Aku juga merindukanmu, sayang. Ketua, Tuan Xiang ada di bawah, menunggu Anda. Baiklah, siapkan mobilnya. Sayang, aku harus pergi menghibur klien. Aku akan segera kembali. Silakan. Bisnis itu penting.
Orang Qian itu. Xiao Julong, apa yang kau coba lakukan? Jangan mendekat. Aku akan membunuhmu. Aku peringatkan kau, ada kamera keamanan di sini. Jangan coba-coba macam-macam, atau aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kita lihat saja nanti. Akan kubunuh kau di sini sekarang juga. Katakan padaku, apakah kau yang membunuh ayahku dan Wang Weiting? Caramu bertanya, berarti kau tidak punya bukti. Bajingan. Jika kau punya bukti, laporkan ke polisi. Jika kau tidak, melepaskanku. Kalian benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Lihat ini. Sialan, kembalikan kancingnya. Diam. Sebuah kancing yang rusak tidak membuktikan apa-apa. Kancing ini ditemukan di rumah Weiting. Ada huruf K dan R di atasnya. Kalau aku ingat dengan benar, nama Inggrismu adalah Kaden. Nama Inggris ayahmu adalah Kevin. Dan nama Inggris wanita Jalang itu adalah Rose, kan? Jalang? Memangnya kenapa? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Biarkan aku selesai. Kancing ini entah tanda cinta antara kalian dua anjing, atau ayahmu selingkuh darimu. Bagaimanapun juga, kalian bertiga adalah pembunuh Weiting. Senta ini. Jangan fitnah aku. Banyak orang memiliki nama yang dimulai dengan K dan R. Bagaimana kau bisa membuktikan kami melakukannya? Benar. Shantai ini, Wang Weiting jelas bunuh diri. Jangan bicara omong kosong. Aku akan menuntutmu karena fitnah. Shan Rohan, kau ini detektif sialan. Polisi bahkan belum merilis penyebab kematiannya. Media belum menerbitkan apapun. Bagaimana kau tahu itu bunuh diri? Mungkinkah Weiting dibunuh olehmu? Shen Rohan. Kau idiot. Tutup mulutmu. Tidak bisakah The film seseorang was menebak? translated and Dia pemegang narrated saham by terbesar M kedua. Media. Perusahaanmu bergelimang harta. Cewek-cewek mengantre. Kenapa dia bunuh diri? Ya. Kenapa dia bunuh diri? Bukankah kau baru saja bilang dia bunuh diri? Sekarang kau malah membantah dirimu sendiri? Aku memikirkannya. Kurasa dia tidak bunuh diri. Apa itu tidak boleh? Entah dia bunuh diri atau tidak. Tidak ada hubungannya denganku. Seperti bicara dengan tembok. Jangan kira kau bisa lolos dengan menyangkalnya. Di seluruh Yuecheng, berapa banyak orang yang mampu membeli kancing emas? Berapa banyak tempat yang menawarkan layanan pesanan kelas atas semacam itu? Tak banyak, aku akan menemukan buktinya. Tunggu saja. Jiulong, ayo pergi. Rohan. Kita harus bergerak lebih dulu. Ayah kancing itu ada pada Jalang Senta ini itu. Dan mereka akan segera tahu kita membunuh Wang Weiting. Apa yang kita lakukan? Ya, bahkan jika kita menyangkalnya, itu tidak akan penting. Dengarkan. Aku tidak peduli jika kau harus mencurinya. Dapatkan kembali tombol itu untukku. Mengerti? Ayah. Pada saat genting ini, bisakah kita tidak? Tidak. Kecuali benar-benar diperlukan. Jangan ada lagi pembunuhan. Pembunuhan adalah kejahatan besar. Di saat seperti ini, kau mengatakan ini, kita sudah membunuh dua. Apa bedanya beberapa lagi? Semuanya sama saja. Omong kosong. Kau yang membunuh mereka. Bukan aku. Aku tidak terlibat dalam pembunuhanmu. Dengarkan. Aku hanya ingin tombolnya. Jangan ada lagi pembunuhan. Dengar aku? Ketua. Akan aku tangani. Tidak perlu Anda atau Tuan Muda mengotori tangan Anda. Baiklah. Pastikan bersih. Hati-hati. Jangan sampai tertangkap. Kalau tidak, jangan repot-repot kembali. Baik, Tuan. Yishuan, ayahmu tidak ingin kita membunuh. Apa yang kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, kita tamat. Mendapatkan kembali kancing itu saja, tidak ada gunanya. Shantaini dan Xiao Jiulong tidak akan berhenti sampai kita mati. Mereka tidak akan melepaskan kita. Kalau begitu aku akan membantai mereka. Sekali dan untuk selamanya. Tapi,
Ketua. Kau. Apakah kau mendengarkan ayahku? Atau aku? Aku tidak peduli. Pokoknya sentai ini. Xiao Julong, Wang Dawei, Jiang Qin. Semuanya harus mati. Ya, Tuan Muda. Bagus. Setelah selesai, aku akan memberimu 100 juta. Terima kasih Tuan Muda. Ingat, itu harus bersih. Jika terbongkar, kau juga mati. Ya. Pergi dan persiapkan. Ya. The film was translated Siapa di and antara kalian? narrated by Apa yang kau coba Emilia. lakukan? Hentikan omong kosongnya. Tangkap mereka. Bos kami belum menemukannya. Kau tahu kau gagap. Jadi kenapa banyak omong kosong? Ya, Apa? Mencari kancing itu. serahkan. Bagaimana mungkin aku membawa barang sepenting itu bersamaku? Kalau begitu terus kali, kami akan pergi mencari. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ayo, bunuh aku. Kalau begitu, aku tak akan memberikan kancing itu. Memberikannya padamu. Cari, mati. Hanya kau. Lihat di belakangmu. Berhenti. Bos, perangkap. Perangkap, ya. Benar. Jiang Qing serang. Saudara-saudara serang. Tiny, mengapa pembunuh itu menyelamatkanmu? Aku tak tahu. Aku juga tak tahu. Dan barusan, pembunuh bayaran utama itu bisa membunuhku beberapa kali. Tapi tiba-tiba berhenti. Pemimpinnya tidak mendapatkan tombolnya dan tidak ingin membunuhmu. Masuk akal. Tapi pembunuh bayaran wanita itu tiba-tiba muncul dan membantu mereka melawan kita. Aneh. Ya, pembunuh wanita itu jelas datang belakangan. Dari perspektif ini, mereka tampaknya mengikuti perintah yang berbeda. Karena pembunuh bayaran utama tidak ingin membunuh Tiny. Bukankah kemunculan pembunuh bayaran wanita itu berlebihan? Belum tentu. Pertama, kalau bukan karena pembunuh wanita itu muncul, kita mungkin sudah menangkap mereka semua. Kedua, kupikir pembunuh wanita itu tidak ingin secara terang-terangan menyelamatkan Tiny. Komandan Naga maksudmu? Pembunuh bayaran wanita itu muncul untuk membantu Dalang menyembunyikan identitas mereka dan melarikan diri. Benar. Mereka pasti bersama. Hanya misi ini. Mereka mengikuti perintah yang berbeda. Jadi pemimpin pembunuh itu tidak mau mengungkapkan identitas mereka. Segalanya semakin rumit. Kenapa pembunuh di belakang layar itu menyelamatkanku? Pokoknya mulai sekarang, semua orang harus lebih berhati-hati. Sayang sekali, kita kali ini awalnya ingin memancing ular keluar dari lubangnya, tapi mereka lolos. Jangan khawatir. Akan ada kesempatan lain. Berlututlah kalian semua. Sayang. Kau tidak. Kau juga The berlutut. film was translated and narrated by Emilia. Dasar bocah sialan. Tadi malam jika aku tidak mendengar bahwa seorang pembunuh wanita misterius muncul, kau pasti akan membunuh seseorang lagi, kan? Kurasa kau ingin aku mati lebih cepat. Ini bukan tombolnya sama sekali. Jika kita tidak berurusan dengan orang-orang itu hari ini, mereka tidak akan membiarkannya. Ya. Xiao Tianlong adalah ayah Xiao Jiulong. Apa kau pikir mereka akan mengampuni kita? Kita hanya punya satu pilihan, yaitu menyerang lebih dulu. Sialan kau, turun. Kau masih berani menjawab? Kau hanya seorang wanita. Dan kau juga ikut campur. Kau pikir kau sudah hidup terlalu lama ya? Apa? Mengira aku tuh? Kau menganggap kata-kataku seperti kentut? Apa kau gila? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau mau mati? Kita tidak mau mati. Jalan. Masih membantah? Kau binatang, bajingan. Qian Xiaokun, saat kau ingin bermain denganku, kau seperti anjing birahi. Sekarang setelah kau bosan bermain, kau hanya ingin menendangku. Tidak semudah itu. Ayo, aku akan membawamu bersamaku. Kubunuh kau. Ketua. Ayunanmu ini
bisa membunuh orang. Menukar nyawamu dengan nyawanya. Apa kau pikir itu sepadan? Dapeng, jangan hentikan dia. Biarkan dia memukulku sampai mati. Nona Shen, jangan marah. Minta maaf saja kepada ketua. Tidak mungkin. Qian Xiao Kun, kau pengecut tak bertulang. Kalau berani bunuh aku, ayo. Mari kita mati bersama. Kubunuh kau. Ketua, hal yang paling mendesak adalah mencari cara untuk mengamankan saham Wandong International dan teknologi untuk meneliti pil Longtin. Bosmu di balik layar belum memberimu banyak waktu. Kau dan kau. Jika kalian tidak bisa menemukan cara untuk menangani grup Wandong dan Shantai ini, kucincang kalian dan kujadikan makanan anjing. Ayah, beri aku beberapa hari. Biarkan aku berpikir. Otakmu penuh dengan ampas tahu. Apa yang bisa kau pikirkan? Dengar. Dalam sebulan, aku ingin mendapatkan kendali atas grup Wandong dan teknologi penelitian dan pengembangan pil Longtin. Kalau tidak begitu tenggat waktu tiba, bos akan memberi perintah. Dan tidak ada dari kita yang akan selamat. Ayah. Betul sekali. Untuk mencapai tujuan kita tidak perlu menggunakan kekerasan. Kau selalu bajingan. Tapi hei, kau belajar menggunakan otakmu. Kau telah menemukan rencana yang bagus. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Bagus. Ingat, ini adalah kesempatan terakhir ayah dan anak kita untuk membalikan keadaan. Kalau tidak, kita semua akan celaka. Mengerti? Ayah tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Ini kau harus sangat berhati-hati akhir-akhir ini. Grup Xiao Kun pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi, malam ini, tetaplah bersamaku, baiklah? Kau istirahatlah. Ingatlah untuk mengunci pintumu. Aku akan kembali dulu. Jiulong, The film was kenapa kau tak bisa translated and sepenuhnya menerimaku? narrated by M. Media. Baiklah, akan kutunjukkan hari ini. Apa yang salah denganku? Tiny, jangan seperti ini. Aku sudah menyadari bahwa sebelum aku mendapatkan kembali ingatanku, aku tidak bisa sepenuhnya mendedikasikan diriku dalam hubungan kita. Beri aku waktu lagi. Semua orang di sini adalah di antara pemasok dan pembeli farmasi terbesar di negara ini. Aku ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah datang. Sorak, Tuan Qian, Anda terlalu baik. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk bertanya. Meskipun kita sebelumnya bekerja sama dengan Shantai nih, Tuan Qin cukup murah hati. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami. Rohan, kau beritahu mereka. Semuanya. Aku ingin kau, pembeli farmasi terbesar di negara ini, untuk memesan dalam jumlah besar dari Wandong International dan buat klausul dendanya sebesar mungkin. Lalu, kau, pemasok bahan baku farmasi terbesar, tiba-tiba berhenti memasok Wandong International. Jadi maksudmu untuk membangkrutkan Wandong International dengan denda besar? Benar? Direktur Sun memang pintar. Apakah semua orang mengerti? Mengerti. Tiny, Direktur Sun memang pintar. Tiba-tiba ada peningkatan yang signifikan. Beberapa pembeli dan pemasok farmasi terbesar di negara ini telah menghubungi kami, berharap untuk menjalin kerjasama. Ya, aku juga. Banyak perusahaan farmasi besar telah menghubungiku secara langsung untuk membahas kerjasama. Kakak Lon, bukan hanya Wandong International, Tianlong International kita juga baru-baru ini menerima banyak pesanan. Komandan Naga, mungkinkah ada masalah dengan ini? Seharusnya tidak ada masalah, kan? Teknologi pengembangan eksklusif untuk pil Tianzuan dan obat mujarab Longting dipegang oleh Tianlong International kita dan Wandong International masing-masing. Seperti yang telah terbukti selama periode ini, khasiat kedua obat ini sungguh luar biasa. Jika mereka tidak bermitra dengan kita, dengan siapa lagi mereka bisa berkolaborasi? Benar. Jiulong, aku punya firasat bahwa seseorang berada di balik semua ini. Sayang, rencana kita berhasil. Hari ini si Jalang Shantai nih secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa volume pesanan mereka saat ini sangat besar. Itu pasti karena kontak kita dengan perusahaan mitra tersebut. Luar biasa. Ayah, Wandong International dan Longting Elixir sekarang milikmu. Bagus, bagus, bagus.
Kau telah melakukannya dengan baik kali ini. Karena aku sedang suasana hati yang baik hari ini, kau akan melayaniku dengan baik malam ini. Mengerti? Sayang datang. Datang cepat. Cepat masuk ke dalam bajuku dan ambil obat jantungku. Hatiku sakit sekali. Cepat. Baiklah. Dasar jalan. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku akan membiarkan putramu The sendiri film was yang memberitahumu. translated and narrated by M Media. Anakku. Cepat berikan obatnya. Nah. Bukankah dulu kau memukul dan memarahiku? Memperlakukanku seperti binatang? Sekarang kau ingin aku menyelamatkanmu? Apa yang telah kulakukan untuk menerima ini menjadi putramu ketua kian? Binatang. Akhirnya aku mengerti. Kalian berdua bersekongkol. Hanya ingin aku mati. Jika aku mati, kalian tidak akan lolos begitu saja. Pembunuhan adalah kejahatan besar. Pak Tua, kita tidak membunuh siapapun. Jika ada yang bertanya, kita akan bilang, itu salahmu sendiri. Kau terlalu banyak minum afrodisiak dan mengalami serangan jantung mendadak. Dan kau tidak minum obat jantungmu. Jadi kau mati. Sempurnakan. Tidak ada yang tahu itu kita. Sayang. Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Biarkan aku membantumu. Qian Xiaokun, kau sudah menerima pembalasanmu. Sekarang kau memanggilku sayang. Kau mungkin tidak percaya ini. Saat kita pertama kali bertemu, aku benar-benar berpikir untuk hidup bersamamu. Punya anak denganmu. Menikah denganmu dan mendapatkan akta nikah. Ruohan, tolong. Selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Lagi pula aku tulus padamu. Bagaimana kau memperlakukanku? Kau hanya memperlakukanku seperti seorang pelacur yang bisa kau jual. Sejak Ruohan menyerah padamu, dia bersamaku. Bagaimana menurutmu skenario ini? Cukup menarik. Binatang. Orang tua. Bahkan di ranjang kematianmu, kau masih ingin memukulku? Mati. Komandan Naga, Qian Xiaokun sudah meninggal. Bagaimana dia meninggal? Menurut laporan media, penyebab kematiannya adalah serangan jantung mendadak. Kami di sini mencari bukti. Tapi si tua bangka itu mati sendiri. Ini benar-benar karma. Dawei. Taman hakermu. Apa putusannya? Apakah surat wasiat ayah tak ini asli atau palsu? Aku idiot sekali. Aku hampir melupakan ini. Dikonfirmasi sintetis buatan. Terima kasih kepada temanku yang merupakan peretas top. Kalau tidak orang biasa, tidak akan tahu. Ibu dan anak perempuan ini benar-benar buas. Aku pasti tak akan melepaskan mereka. Yishuan. Seluruh Xiaokun Group akan menjadi milikmu. Aku harus mengatakan itu milik kita berdua. Sebentar lagi, aku akan menjadikanmu ketua dari Wandong International. Terima kasih, Yishuan. Kau masuk sini. Tidak bisakah kau mengetuk? Cepat katakan. Ini buruk ketua. Sebagian besar pemasok kami tiba-tiba menolak untuk berdagang dengan kami. Kami tidak punya cara untuk mengirim tepat waktu. Aku melakukan perhitungan kasar. Dendanya setidaknya 200 miliar. 200 miliar? Bagaimana mungkin? Biar ku bilang. Senta ini. Jadi kaulah dalang di balik semua ini. Mengacaukan grup Xiaokun kami. Kau benar-benar bosan hidup. Jangan terlalu gusar, Tuan Qian.
Aku hanya memberimu sedikit rasa dari obatmu sendiri. Balas dendam itu saja. Kalian pasangan tak tahu malu. Mencuri kelinku di belakangku. Dan menyuap pemasok. Dan pembeli terbesar di negara ini. Kau melakukan ini untuk membangkrutkan Wandong Internasional. Benar kan? Memangnya kenapa kalau aku begitu? Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua mati mengetahui kebenarannya. Kami sengaja menunjukkan kelemahan sebelumnya untuk membuat kalian berdua idiot, mengira kalian berada di atas angin. Tapi diam-diam, kami membayar 2 kali lipat harga untuk menyuap anjing-anjing di sekitarmu. Mereka orang-orang kami sekarang. Tunggu saja kebangkrutanmu. Jalang Kiji. Kian dalam hal kekejaman. Kita tidak bisa dibandingkan dengan kalian pasangan tak tahu malu. Tiny, ayo pergi. Jackie Chan ini garang. Tidak pakai pemeran pengganti di usianya. Apa katamu? Jackie Chan ini garang. Tidak, bagian setelah itu. Tidak pakai pemeran pengganti di usianya. Tidak mungkin kau menyukai itu. Omong kosong apa? Bagian setelah itu. Tidak pakai pemeran pengganti. Komandan Naga, bukankah kau tidak dapat menemukan bukti pembunuhan ayah dan anak Chien? Aku punya cara. Benarkah? Bagaimana kau akan melakukannya? Pemeran pengganti. Apa maksudmu? Lebih tepatnya, ini untuk menyamarkanmu sebagai Shen Ruohan. Lalu, Bagaimana mungkin? Kedua saudari itu tidak terlalu mirip. Komandan Naga, setelah bertahun-tahun hidup dan mati di Amerika, denganku, kau lupa keahlianku yang paling mahir, keterampilan. Penyamaran. Benar. Tapi Qian Yuxuan dan Shen Ruohan adalah sepasang kekasih. Mereka sangat dekat. Kita mungkin ketahuan. Jadi kau tidak hanya perlu terlihat seperti dia, kau juga perlu mempelajari gaya pakaian Shen Ruohan, gaya berpakaian, suara bicara, postur berjalan, bahkan nada dan tingkah lakunya. Tiny, kami akan melindungimu secara rahasia. Kau hanya perlu mendapatkan kepercayaan Qian Yuxuan dan membujuk kebenaran dari binatang buas itu, lalu rekam video secara diam-diam. Sebagai bukti kuat, binatang buas itu sudah tamat riwayatnya. Aku akan melakukan yang terbaik. Ayo, pertama tirukan postur berjalan Shen Ruohan dan nada serta tingkah lakunya saat berbicara. Bagus. Tapi kau harus bersumpah, jangan menertawakanku. Aku bersumpah, aku tidak akan tertawa. Yuxuan, malam ini aku ingin kau menjagaku. Bukankah kau bersumpah, kau tak akan menertawakanku? Maaf Tiny. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Jiulong, bukankah sudah kubilang? Aku benar-benar payah dalam hal ini, tapi Shen Ruohan sangat menggoda. Bagaimana aku bisa belajar? Tiny, kau perlu berlatih lebih banyak. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan bukti. Baiklah, Tiny, masuklah bersamaku. Mirip. Mirip. Bagaimana Komandan Naga? Apakah ajudanmu kompeten, berbakat dalam sastra dan seni bela diri, serbaguna? Lumayan. Nah, penampilanku hampir identik dengan Shen Ruohan kan? Terima kasih Jiang Qing. Sama-sama, The film terserah was kau sekarang. translated and Beri narrated aku by waktu M. semuanya. Media. Aku pasti akan mempelajarinya dengan baik. Jiulong, demi waiting demi ayahmu, aku harus mengubah diriku menjadi Shen Ruohan yang sebenarnya. Tiny, kamu harus bisa beradaptasi. Kami akan melindungimu secara rahasia. Dapatkan buktinya, lalu mundur. 10 hari kemudian. Kau, bagaimana? Apa kau tidak mengenaliku? Tolong. Halo Komandan Naga, aku sudah menanganinya di sini. Terserah Tiny sekarang. Jangan khawatir, selama 10 hari terakhir, Tiny telah berlatih setiap hari. Dia sudah menyempurnakan tiruannya terhadap Shen Ruohan. Baguslah. Sayang, kemarilah. Ada apa? Kau tampak sedikit malu hari ini. Jangan bilang, kau tidak mengenaliku. Biasanya, kau suka seperti ini, Kal? Jangan terburu-buru. Jangan bilang.
Kau tidak bisa hidup kalau kau tidak melakukannya hanya untuk 1 hari. Aku tidak bisa berbicara untuk pria lain. Tetapi jika aku tidak melakukan itu selama sehari, aku merasa Main-main di kantor setiap hari. Sangat membosankan. Kenapa tidak kita berkendara ke pedesaan malam ini dan bersenang-senang? Apakah kau suka? bagus. Itu kreatif. Kalau begitu malam ini, tergantung penampilanmu. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kau katakan Tuan Chen. Tuan Qian? Kau belum pernah memanggilku seperti itu sebelumnya. Kau bukan penipu kan? Kenapa kau begitu takut? Tidak ada yang namanya 2 orang yang identik di dunia ini. Bahkan jika mereka terlihat persis sama, tutur kata dan sikap juga tidak bisa sama. Kau jahat sekali. Sayang, kenapa tidak? Berpura-pura kita baru bertemu hari ini. Mainkan sesuatu yang baru. Baiklah, Mengerti? Sayang, kau sekarang semakin mahir dalam hal ini. ngomong-ngomong sayang. Xiao Kun International saat ini tenggelam dalam hutang. Kenapa kita tidak mentransfer dana dan tinggal di luar negeri? Kalau tidak, kau membunuh Xiao Tianlong dan Wang Weiting. Jika ini terbongkar, itu hukuman mati. Aku akan membunuh. Lain kali kau tidak mengetuk, aku akan melempar asam sulfat. Katakan saja. Dan keluar. Berhenti, kau mau kemana? Bukankah kau menyuruhku untuk keluar setelah aku selesai? Apa yang ingin kau katakan? Aku hanya bertanya apakah kau mau teh boba. Rasa apa? Boba teh? Aku ingin minum darahmu. Keluar. Baiklah sayang, aku punya urusan yang belum selesai. Aku akan menyetir ke gurun di pinggiran timur malam ini. Lalu, aku akan bermain denganmu dengan benar. Baiklah, Tentu. Kalau begitu aku pergi dulu. Qian Yuxuan, dasar binatang, tunggu saja ajalmu. Bagaimana? Hampir berhasil. Sayang sekali Dapeng, idiot itu merusaknya. Binatang Qian Yuxuan itu memintaku untuk menemuinya nanti untuk bermain permainan mesum di dalam mobil. Lokasinya adalah tanah kosong di dekat Taman Dongjiao. betapa mengasyikan. Kau juga aneh. Tiny, jangan pergi. Apa kau cemburu? Ini adalah kesempatan bagus. Kalian lakukan penyergapan sebelumnya. Akan baik-baik saja. Kak, mobil ini bergoyang sangat keras. Wang Dawei, kau mesum? Itu kakak iparmu di sana. Benar perlakukan dia seperti si Jalang Sien ruahan itu. Kurangi bicara, perbanyak menonton. Apa sih yang menarik untuk ditonton? Mobil ini bergoyang begitu keras sampai rodanya hampir meledak. Kak, tandukmu sangat besar. Aku sangat mengagumimu. Pakaianmu cukup murahan. Diam. Tiny pasti belum berhasil. Kalau tidak, dia pasti sudah mundur sekarang. Bagaimana jika Qian Yuxuan? Rayuan paksa. Bagaimana jika kakak ipar tidak bisa menarik diri? Benar, bagaimana dengan Komandan Naga? Apa yang kau lakukan? Sayang, kalau kau tidak sabar begini. Tidak ada romantismenya sama sekali. Aku akan marah. Baiklah The sayang. film was translated Jadi bagaimana kau and ingin bermain? narrated by M Media. Lihat ini apa? Bagaimana kalau kita memainkan sesuatu yang menarik? Aku akan melakukannya sendiri. Aku akan mengikat diriku sendiri. Kau jahat sekali sayang. Sayang, kau hanya perlu jujur menjawab pertanyaanku dan lakukan apa yang aku katakan. Bagaimana kau ingin bermain malam ini? Aku akan bermain bersamamu, baiklah. Baiklah. Kalau kau bertanya, aku pasti akan menjawab. Sayang, sejak kau membunuh Xiao Tianlong dan Wang Weiting, aku mimpi buruk hampir setiap malam. Aku memimpikan mereka berubah menjadi hantu pendendam, datang untuk mengambil nyawaku. Aku benar-benar takut, aku hampir gila. Sayang, sesuatu yang serius seperti membunuh seseorang. Bukankah kau takut? Kau tak mimpi buruk? Sayang, bahkan jika iblis dibunuh, dia masih takut pada orang yang membunuhnya. Wang Weiting dan Xiao Tianlong. Aku membunuh mereka. Tetapi bahkan, jika mereka menjadi hantu pendendam, mereka harus tetap jauh dariku. Sentai ini? Bagaimana mungkin kau?
Yan Yuxuan, dasar kau binatang. Aku sudah merekam semua yang baru saja kau katakan. Jalan. Kat, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku sudah merekam semuanya. Orang ini mengaku telah membunuh Paman dan Witing. Bagus. Binatang buas, tunggu saja ajalmu. Komandan naga ibumu telah ditangkap oleh tentara Serigala Darah. Dia saat ini berada di Gunung Julong. Xiao Jiulong, kuberimu waktu 1 jam untuk sampai ke Gunung Julong. Jika kau terlambat semenit saja, akan kupotong salah satu jari ibumu. Kami tentara Serigala Darah menepati janji kami. Bajingan. Bawakan aku jubah pertempuran. Baik, Tuan. Komandan Naga. Prajurit tentara naga, dengarkan. Bawahan ini hadir. Prajurit. Saat pembalasan dendam yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Ikuti aku. Musnahkan tentara Serigala Darah. Ratakan Gunung Julong dengan tanah. Siap laksanakan. Jangan sombong kalian binatang. Begitu anakku tiba, dia pasti akan memotong kalian binatang dan memberi makan kalian ke anjing. Begitukah? Tak akan lama lagi untuk bersatu kembali dengan suamimu. Binatang buas, aku akan mencincangmu hari ini. Omong besar sekali. Apakah kau punya kemampuan? Xiao Jiulong, akhirnya kita bertemu. Selamat datang Tuan Serigala. Kau adalah gembala serigala Chu Hongwu. Ayah, kau belum mati. Tiny. Tiny. Chu Hongwu adalah ayahmu. Film was translated and narrated by M. Xiao Jiulong. Sebelum kau mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Nama asliku adalah Shen Wandong. 5 tahun yang lalu, untuk melarikan diri dari musuhku, aku menemukan mayat, memalsukan kebakaran, dan melarikan diri ke negara M. Adapun dendam kita, aku tak perlu mengatakan lebih lanjut, kan? Shen Wandong. Demi keinginan egoismu sendiri, kau memulai perang. Kau binatang buas. Awalnya, aku berencana untuk mengendalikan Tianlong International dan Wandong International, teknologi penelitian farmasi, memulai perang biokimia, merebut kekuasaan di negara M. Itu adalah pasukan nagamu yang merusak rencanaku. Ayahku dan Wang Weiting. Apakah kau yang membunuh mereka? Ya, orang-orang itu. Aku memerintahkan anak buahku untuk membunuh mereka. Ayan dan anak keluarga Qian hanyalah anjing penjagaku. Xiao Jiulong, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Lalu itu tergantung. Jika kau punya kemampuan. Shen Wandong, kau menginginkan Wandong International. Kenapa tidak memintanya dari putrimu saja? Untuk apa repot-repot? Aku tahu, Tiny tidak akan mendukungku melakukan ini. Dan semua yang telah kulakukan, jika tidak berhasil aku mati. Apa kau pikir? Aku akan melibatkan putriku? Ayah, Dr. Lin meracuniku, dan aku dikejar karena tombol itu. Apakah kau menyelamatkanku? Ya. Keluarga Qian. Tidak tahu kami ayah dan anak. Setelah aku mengetahui ini, aku mengirim wakilku Wu Yingluo untuk menyelamatkanmu secara diam-diam. Putriku, kemarilah cepat. Ayah tidak ingin menyakitimu. Ayah, bangun. Jangan membuat kesalahan lagi. Serahkan saja dirimu. Jangan ragu lagi. Jika kau tidak mendengarkan, jangan salahkan aku karena kejam. Ayah, dengarkan aku. Bunuh dia. Ayo, bunuh aku. Apa yang kau ragukan? Aku membunuhmu. Jiulong, kumohon. Lepaskan ayahku. Bagaimana dengan ayahku? Bagaimana dengan Wang Weiting, Shen Tiny? Bukankah kau terlalu egois? Tapi dia ayahku. Kumohon. Lepaskan ayahku. Jiulong, hati-hati.
Ayah, apa kau baik-baik saja? Wu Yinglu, serahkan penawarnya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Tidak ada penawar untuk racun ini. Mati. Ayah, bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tak perlu ayah menyesal putriku. Kau. Bisakah kau memaafkan ayah? Ya, ayah. The Tahan. film was translated Bisakah and kita memulai narrated kembali? by M Media. Ayah, Sudah terlambat. Dalam hidup ini ayah telah membuat banyak kesalahan. Ini adalah waktunya untuk membayar. Kau harus mendengarkan ayah. Hiduplah dengan baik. ayah. 1 tahun kemudian, Jiulong, itu gedung asrama lamamu. Asramamu ada di 302. Apa kau ingat? aku tidak ingat. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Kalau begitu aku akan membawamu ke melihat ruang kelas kita. Ruang kelas kita. Bukankah jalan itu lebih dekat? Dan asramaku 320. Bukan 302. Jiulong, kau ingat? Lalu apa kau ingat? Masa lalu kita. Aku ingat. Dulu kau punya temperamen yang buruk. Dan kau sangat suka memerintah. Oh iya. Tidak hanya temperamenmu buruk. Kakimu juga bau. Bahkan dengan sepatumu, kau bisa membuatku mati karena bau. Dan itu, Tunggu, masih ada lagi. Dalam pikiranmu, apa aku tidak punya sifat baik? aku tidak ingat ada sifat baik. Maafkan aku. Xiao Jiulong berhenti di situ. Maafkan aku, maafkan aku. Sakit. Aku benci kau. Berhenti. Berhenti.